Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Aprilianto dengan NIM C2410241025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang reproduksi 2, yaitu tentang fekunditas dan diameter telur. Materi ini penting untuk memahami potensi reproduksi ikan serta hubungannya dengan pengelolaan sumber daya perikanan. Yang pertama, pengertian fekunditas. Fekunditas adalah jumlah telur yang telah masak dalam ovarium sebelum dikeluarkan saat ikan memijah. Fekunditas terbagi menjadi dua, yaitu fekunditas mutlak dan fekunditas nisbi. Fekunditas mutlak yaitu total jumlah telur yang diproduksi seekor ikan, dan fekunditas nisbi yaitu jumlah telur per satuan berat atau panjang tubuh ikan. Fekunditas berbeda di setiap spesies ikan. Ikan laut umumnya memiliki fekunditas lebih tinggi dibandingkan ikan perairan tawar. Faktor lingkungan seperti suhu, arus makanan, hingga salinitas juga memengaruhi fekunditas ikan. Selain fekunditas, kita juga akan membahas tentang diameter telur. Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang telur yang diukur menggunakan mikrometer di bawah mikroskop. Pengukuran diameter telur membantu kita mengetahui tahap perkembangan gonad, menduga pola pemijahan, serta frekuensi pemijahan ikan. Dengan kata lain, semakin besar diameter telur, semakin dekat ikan tersebut dengan proses pemijahan. Mengapa kita perlu mempelajari fekunditas dan diameter telur? Pertama, untuk mengetahui jumlah telur masak yang siap dikeluarkan saat ikan memijah. Yang kedua, untuk mengetahui ukuran telur sebagai indikator perkembangan individu ikan menjelang pemijahan. Yang ketiga, untuk menduga produktivitas dan potensi reproduksi ikan dalam suatu perairan. Dengan informasi ini, kita sebagai para praktikan atau peneliti bisa memprediksi keberlanjutan stok ikan serta membantu pengelolaan perikanan secara berkelanjutan. Dalam praktikum, terdapat beberapa metode dalam menghitung fekunditas, yaitu ada metode langsung, yaitu menghitung telur satu persatu. Metode ini akurat, tapi waktu yang diperlukan cukup lama. Yang kedua ada gravimetri. Hal ini dilakukan dengan menimbang gonad, lalu mengambil sampel kecil yang telah dibagi dua, dihitung beratnya, lalu diburai, lalu menghitung telurnya dan mengekstrapolasi jumlah total. Lalu ada metode volumetri, yaitu menghitung telur berdasarkan volume sampel gonad. Cara ini dilakukan dengan memasukkan gonad ke dalam sebuah gelas ukur yang telah diberi 10 ml larutan aqueous dan menghitung total volume saat gonad telah dimasukkan. Yang terakhir ada metode gabungan, yaitu kombinasi dari ketiga metode di atas sehingga lebih efisien dan akurat. Untuk diameter telur diambil sebanyak 75 butir telur di setiap bagian ikan yang telah dibagi tiga. Bagian ini terdiri dari bagian anterior, middle, dan posterior. Tata cara untuk pengukuran diameter telur: yang pertama, kita bagi gonad menjadi tiga bagian, yaitu bagian anterior, middle, dan posterior. Lalu ketiga bagian telur itu diburai dengan aqueous. Setelah diburai, telur dari masing-masing bagian itu dipipet dan dimasukkan ke preparat dengan pipet tetes. Setelah itu, diameter telur diamati menggunakan mikroskop stereo dengan perbesaran 10x10. Perhitungan diameter telur nantinya akan dikalikan dengan 0,01 untuk mendapatkan pengukuran dalam skala milimeter.
Dari analisis fekunditas dan diameter telur di atas, kita dapat memahami strategi reproduksi ikan. Misalnya, ikan dengan fekunditas tinggi biasanya menghasilkan banyak telur dan berukuran kecil, sementara ikan dengan fekunditas rendah menghasilkan telur yang lebih sedikit namun berdiameter besar. Kesimpulannya, fekunditas dan diameter telur adalah indikator penting untuk menilai potensi reproduksi ikan, membantu penelitian, dan mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.